Wisdomers yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kabarnya hari ini? Kembali lagi di Wednesday Bible Wisdom. Kami berharap semua para Wisdomers baik-baik saja, sama seperti jiwa Wisdomers baik-baik saja. Hari ini kita akan masuk pada tayangan yang baru pada Wednesday Bible Wisdom. Tapi sebelum kita melihat full tayangannya, yuk kita sama-sama berdoa. Bapak, kami ucap syukur, hari ini kami akan belajar lebih lagi tentang-Mu Tuhan. Taruh hatimu di hati kami, taruh pikiranmu di pikiran kami, kuasai kami dengan roh-Mu, sehingga kami mengerti isi hati-Mu yang disampaikan dalam pengajaran dalam Wednesday Bible Wisdom pada hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tapi apa sih Pak Bro, saran Pak Bro yang harus kita lakukan ya, supaya kita akhirnya tidak terjebak, terikat, akhirnya kita tidak bisa merdeka lagi, dan akhirnya membuat tujuan kita kepada Tuhan Yesus itu menjadi secondary Pak Bro, tidak menjadi primary lagi. Tuhan berkata kepada Gideon, hai pahlawan gagah perkasa. Ini 10 November nih, hari pahlawan nih. Hai pahlawan gagah perkasa. Pahlawan itu adalah orang yang berjuang untuk sebuah kebenaran dari sisi Tuhan. Jadi kalau ditanya, apa sih yang kita harus buat untuk kita menjaga ini? Kita pengen dong, kita tuh update dong. Tapi kita juga pengen supaya kita nggak berdosa. Saya menghargai sekali banyak orang bertanya, Pak, ini boleh nggak, Pak? Itu boleh nggak? Ini boleh nggak? Saya tahu. Mereka ingin masuk ke sana karena kemajuan teknologi, tapi masih mempertanyakan apakah Alkitab mengizinkan apa tidak. Iya. Saya menghargai orang yang bertanya seperti itu. Yang konseling kan juga banyak, Pak Bro. Betul. Gitu. Tapi satu hal saya bilang, yang bisa lepaskan Anda dari semua ini, bahkan ketidakdamaian hatimu, pertanyaan dalam hatimu, itu cuma Tuhan Yesus. Saya juga tahu Bapak ngomong begitu mah nggak usah pakai WBW, Pak. Oke, saya beritahu. Kita sudah bahas ini puluhan kali, Pak Bro. Salah satu cara yang menurut saya paling signifikan, ultimate, yang bisa membuat kita tetap ada di track kita adalah amanat agung. Ya. Orang yang konsepnya di kepala adalah penginjilan. Yang di kepala konsepnya adalah sebuah pengudusan liturgi. Berarti itu adalah pengudusan liturgi, Bapak. Ya. Pak Bro. Pembinaan pengajaran pemuritan, Pak Bro. Ini sekian kali saya sudah cerita termasuk di kelas nih. Pak Bro, sekarang saya betul-betul concern dengan kelas seperti ini, dengan kesibukan, bahkan akhirnya beberapa pelayanan mimbar saya harus tanda kutip hold dulu loh Pak Bro. Iya, saya respect banget sama Pak Bro. Jangan begitu. Enggak, maksud saya gini, bukan saya mau mengatakan Pak Bro secara manusia, enggak, tapi maksudnya kita tuh kan punya tanggung jawab ya Pak Bro ya. Dan kita melakukan sesuatu sesuai dengan panggilan Tuhan. Bagian kita lah kira-kira itu. Saya karena gini Pak Bro. Di mimbar khotbah sudah banyak yang Tuhan suruh ke sana. Jadi supaya jangan redundant gitu loh. Yeah. Saya harus mengambil bagian yang memang Tuhan percayakan kepada saya gitu. Jadi pembinaan ini mau nggak mau, suka nggak suka, siap nggak siap, capek nggak capek, sempet nggak sempet Pak Bro. Ya sudah, harus dilakukan. Kenapa? Karena ini salah satu cara yang dipakai untuk membuat kita bisa bertahan dan membedakan discern. Ini betul-betul dari Tuhan atau dari Tuhan yang diselewengkan oleh kuasa gelap di endingnya, atau buatan manusia yang seakan-akan dari Tuhan, endingnya jerat, kita nggak pernah tahu Pak. Yeah. Kalaupun itu betul-betul benar, sampai berapa lama kita harus ikut baru kita lepaskan? Ini yang orang sering bilang gitu loh. Saya mau ikut Pak, boleh nggak? Boleh. Terakhir, ayo kita keluar. Komen selisih, pagi kedelai, sore tempe, ngomong pelin-pelan. Bukan masalah pelin-pelan. Kita harus melihat jalan, tiba-tiba berhenti, pindah. Change destination. Nah itu bahasanya begitu. Destination, iya. Itu hanya bisa kita lihat dengan jelas kalau kita terjun di amanat agung. Pak Bro, saya harus ngomong kepada para wisdomer juga sekalian. Jika Anda tidak terlibat di amanat agung, Anda melihat perubahan teknologi, perubahan alam, perubahan dunia digital, alam semesta, CERN, alat-alat perubahan cuaca, sepertinya ya lempeng-lempeng aja ya, itu kan alam begitu. Orang-orang yang terjun dalam amanat agung, dia bisa melihat dengan perspektif berbeda. Pak Bro, saya dimuridkan. Pak Bro sudah ke kelas ya berapa kali? Ya.
topiknya sih topik keselamatan, tapi beberapa tuh kasih kesaksian. Setelah ini kok saya bisa melihat sesuatu dengan cara berbeda. Iya, itu benar. Kenapa? Karena firman yang kita buat loh. Makanya keselamatan sama baptis harus lurus dan benar. Cek posisi keselamatan dan baptismu. Topik keberapa tuh Pak Bro? Pasang lagi. Nanti saya pasang linknya. Ya, jadi ini yang kita lihat ini cuma sudah jalan tapi baru diformalkan, digongkan Pak Bro, di-on-kan. Ya. Jadi kalau kita bilang ini, metaverse ini baru. Oh tidak, konsep berpikir metaverse sudah ada berapa tahun yang lalu. Ini kita masuk sekarang pakai aplikasi yang bisa mengecek semua kehidupan kita. Sudah diomongkan dari 4 tahun yang lalu. Nik kita udah jadi NPWP sekarang Pak Bro. Sudah, yang namanya nik kita jadi NPWP, itu kan ngikutin pola di luar negeri. Iya. Cepet. Jadi gampang. Nah, ke depan ini akan mengalami apa? Perubahan-perubahan. Dan ingat Pak Bro, kita sudah bahas Indonesia berkali-kali akan menjadi bangsa yang mengambil peran. Iya. G20 Pak Bro. Iya. Sudah presidensi di tangan Pak RI 1. Tahan dulu Pak Bro, sedikit. Tahan dulu, oke. Ya, saya cuma lagi tadi berpikir Pak Bro tentang gini. Dengan kondisi di mana kita tuh akhirnya harus dituntut secara mandiri ya Pak Bro. Tidak bergantung dengan hamba Tuhan atau apapun. Di mana kan Pak Bro mengajarkan di SCG untuk kita memperkuatkan diri. Seolah-olah gini Pak Bro. Kalau nanti yang kita biasa dengan Alkitab digital, kalau nanti listrik mati, wifi nggak ada gitu. Akhirnya kan kita harus kembali kepada bukunya kan ya Pak Bro. Hard copy-nya gitu. Nah, ini yang saya tuh kepikiran dengan satu istilah yang namanya game changer Pak Bro. Apa itu Pak Bro? Game changer, makanya kita merubah tata permainan yang ada di dunia. Oh oke. Seperti 1 Korintus tadi Pak Bro. Dimana kita dunia boleh melakukan seperti itu, tapi kita sebagai anak Tuhan harus merubah. Jangan terlibat di dalam permainan yang dunia mainkan, tapi kita kita melihat dan menjadikan itu menjadi benefit buat kita kan gitu ya Pak Bro ya. Ada yang bilang gini, apakah kita bisa mengubah gaya main dunia? Kalau udah akhir zaman katanya enggak Pak Bro. Yang penting gini, jangan sampai kita ikut di pusarannya. Kalaupun kita ada di situ, kita seperti minyak yang bisa melepaskan diri dari air dengan cepat. Nggak nyatu ya Pak Bro ya? Ya. Saya mau jadi minyak di ujung gurun dan air di sana. Nggak bisa Pak Bro, orang ini semuanya sudah air semua. Kita jadi minyak pengurapan yang ada di situ, nempel, tapi nggak pernah bisa nyatu. Kapanpun mau keluar dari air itu bisa. Oke. Nah, Pak Bro punya saran nggak Pak Bro? Yang dimana memberikanlah pesan buat kita. Dimana kita tuh harus mandiri yang Pak Bro cerita banyak itu. Supaya tidak lagi bergantung dengan hamba-hamba Tuhan. Karena sekarang kita harus bisa mandiri. Mendoakan orang, apa segala macam itu harus bisa melakukan itu sendiri. Gimana Pak Bro? Dengan segala hormat saya juga harus pelan-pelan berkata ini supaya tidak menyakiti rekan-rekan hamba Tuhan. Ini bukan berarti masalah untuk bergantung, tapi begini. Saya harus menyatakan bahwa hamba-hamba Tuhan termasuk saya juga harus membawa umat itu kepada Tuhan. Ya. Mengajar untuk ketemu Tuhan, bukan ketemu dirinya sendiri. Salah loh, kalau ada jemaat atau para wisdomer sekalian, kalau Anda butuh doa, Anda cari saya atau cari hamba Tuhan itu salah loh. Salah, udah gitu saja. Anda pertama harus seru kepada Tuhan. Bukan berarti setelah itu hamba Tuhan nggak boleh. Boleh, cuma nggak boleh nomor 1. Yeah. Pergi ke hamba Tuhan, minta tolong, didoakan, ditumpang tangan, panggil ke rumah untuk kemudian pemberkatan rumah. Semuanya oke, tidak ada yang salah, tapi tidak boleh nomor 1, Pak Bro. Anda mau doa, silakan. Tapi nggak bisa Anda mau doa, harus cari yang namanya muter-muter, cari komunitas untuk doa. Kalau doa sendiri, kurang mantep. Nggak bisa, Pak. Iya. Cara terbaik untuk bisa seperti itu. Jadi artinya mandiri bersama dengan Tuhan, ya bukan mandiri, artinya memisahkan diri untuk menganggap orang tidak penting. Salah itu. Iya. Pak Bro, tujuan pembinaan ini nggak boleh begini. SCG nggak boleh begini. Dengan ada SCG, Anda makin bergantung kepada seseorang. Nggak boleh. Jadi kalau Anda punya Alkitab, mati HP-nya. Punya Alkitab yang manual. Ngerti baca Alkitab yang bagaimana caranya. Gitu. Doa sendiri, doa untuk ada sakit, masa nunggu hamba Tuhan telepon untuk mendoakan? Kecuali itu menjadi nomor 2 dan nomor 3 boleh. Cara untuk kita tidak terlibat ke sana, Pak. Nggak ada cara lain yang paling gampang. Alat agung.
dari Amanat Agung ini saya mau beritahu. Yang paling mudah Pak Bro, itu yang nomor 3. Pembinaan. Iya. Soalnya di grup kan juga banyak yang nanyain Pak Bro. Wah ini lebih mantap kalau hamba Tuhan, yang ini hamba Tuhan gitu-gitu. Oh. Lah, kalau masih hamba Tuhan apa nih? Mau yang lulusan dari sekolah tertentu begitu ya? Iya, Bro, title seperti itu Pak Bro. Untung pada saat ngomong begitu, yang namanya Filipus, Petrus, Rasul nggak hadir Pak Bro. Itu kalau kita minta yang hamba Tuhan, yang lulusan tertentu, itu yang pertama akan ditendang keluar, itu adalah Rasul Petrus, Andreas, Thomas, Filipus, John, Yakobus, tendang keluar pertama. Tidak sesuai kriteria. Loh, iya dong. Betul. Yang masuk paling banter siapa? Paulus dan Lukas. Iya. Orang terpelajar. Terpelajar. Tapi itu jabatannya apakah hamba Tuhan? Pendeta? Ya tidak. Tapi hamba Tuhan iya. Jadi kalau menurut saya adalah kita belajar jangan nutup diri. Hari gini harus belajar di banyak tempat, tapi jadilah bijak. Oke. Amanat Agung, dan Amanat Agung. Asik. Mantap. Disertai Tuhan, udah itu konteks paling jelas disertai Tuhan. Iya. Nah, katanya ini Pak Bro, ayatnya Eusebius Pak Bro. Enggak, kita harus sekali nanti belajar mengenai yang namanya adalah kanonisasi Alkitab. Ingat, Alkitab kita penyusunannya itu dibuat dari beberapa tahun. Kan orang bilang kita start abad 4 Pak Bro ya. Ya. Tapi ingat loh, sebelum abad 4 itu pertentangannya tajam sekali loh. Jadi kalau sekarang warnanya adalah merah. Ya. Jangan-jangan dari abad 1,5 sampai abad 3,5 pas perang yang menang merah. Kalau yang menang kuning sekarang. Iya. Jadi kita harus pelan-pelan mencari loh Pak Bro. Siap. Nah Pak Bro kapan dong bahas ini tentang kelahiran? Jadi kelahiran Tuhan Yesus kapan? Sebelah. Oh sebelah. Nanti Desember 11. Jadi menjawab pertanyaan ya Pak Bro ya? Ya sebelah. Oke. Ketahuan. Nanti udah jangan di sini. Nah metaverse Pak Bro. Ya. Ini kan adalah mungkin kita akan sesuatu yang baru, tapi kan akan muncul nanti metaverse yang lainnya ya Pak Bro ya. Oh pasti. Satu bentuknya begini ikut semua. Ya. Nah akhirnya kita akan terkurung ya Pak Bro ya. 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 Nah ini kita harus waspada, mungkin Pak Bro ada tips-tips supaya kita tidak terjebak di dalam kotak ini Pak Bro. Ya mau nggak mau yang tadi Pak Bro kan bilang kita udah di air tapi kita tidak boleh mengikuti permainan mereka gitu ya Pak Bro ya? Ya, pesan saya sih kita punya prinsip hidup ya. Jangan biarkan orang lain mengambil mahkotamu. Cakep. Orang mengambil, jadi ada orang, bukan setan, bukan. Orang bisa mengambil mahkotamu. Kenapa? Karena engkau biarkan mahkotamu diambil oleh orang lain. Why? Nggak punya prinsip. Gitu. Ya semuanya, saya tuh paling nggak salah orang bilang gini, kamu kenapa begini? Ya semua begitu. Oh dia nggak mikir berarti. Nggak mikir. Beda kalau dia ada pertimbangan, walaupun salah, tapi kalau sudah mikir itu, jadi dia tuh mikir. Apa arti berpikir? Ada tanggung jawab pribadi Pak. Oke. Ya dong. Ya. Jadi kalau dia nggak mikir, ikut arus, berarti kan dia lempar tanggung jawab pada orang lain. Ya. Makanya orang-orang yang sering komplain, itu orang yang nggak pernah mikir. Lihat baik-baik Pak. Orang nggak pernah mikir pasti banyak komplainnya. Kenapa? Dia ngikuti arus, waktu dia salah, dia lempar tanggung jawab pada orang lain. Satu, kita harus punya hikmat sama Tuhan. Yeah. Punya prinsip. Gitu. Kedua, barang siapa bijaksana, baiklah dia menghitung. Barang siapa bijaksana, baiklah dia menghitung. Hitung dengan baik. Gitu ya. Yeah. Nah, kalau udah itu, lewat proses begitu Pak Bro, penyesatan berat masuk. Iya. Terus mau ini Pak Bro, mau tinggal nanti pada saat pengangkatan. Oh iya, kalau yang, saya nanti akan jadi martir. Ya. Sebelum ngomong tuh dipikir-pikir dulu. Mau ngomong itu salah, pikir-pikir dulu. Ngomong itu benar, pikir-pikir dulu. Gitu ya. Jejak digital bahaya Pak Bro zaman sekarang.
Saya tuh jadi ingat ayat ini Pak Bro. Yang apa pengkhotbah atau Amsal yang bilang kamu tuh di bumi, Tuhan tuh ada di atas. Hati-hati jaga-jaga kata-kata ya. Iya. Berhati-hatilah berkata-kata karena Tuhanmu ada di atas dan engkau ada di bumi. Itu dalam banget tuh Pak Bro. Dalam dia. Jadi sekarang adalah kita sudah terjadi semua, ayo kita mulai gitu. Oke. Nah, ini saya mau nunjukin sesuatu. Tadi Pak Bro udah bocorin sih. Oke. Gambar. Perlu pasti. Ini tentang perindonesiaan juga nih Pak Bro. Deneng. Wah, hidup Indonesia. Wih. Ini baru pertama kali ya Pak Bro ya? Pertama. Masalah kita disambut oleh internasional itu secara luas ya baru ini. Karena Pak Bro tahu kan waktu yang pertama Pak Karno itu kan memang disambut oleh internasional. Ya. Tetapi tentu saja itu karena peran beliau sebagai non-blok kan gitu. Ya. Dan segala. Tapi yang lebih luas yang kali ini Pak Bro saya ngelihat fotonya Pak Bro bangga banget tuh Pak Bro. Ini terlepas jangan berkata bahwa ini ada pro atau ada di posisi oposan atau yang mendukung ya. Ya. Ini adalah mewakili sebuah simbol yang mewakili bangsa kita. Yang mau foto banyak loh. Iya rebutan Pak Bro. Kayaknya Pak orang Jokowi dia itu favorit baru banget mikir gitu. loh. Berarti kan bahasa Inggrisnya beliau juga bisa sebetulnya kan ya. Betul. Lah mau ngobrol, kan itu saya lihat dalam tidak ada penerjemah yang dampingin kok. Ya kalau acara resmi mungkin perlu karena itu bahasanya bahasa hukum ya. Bahasa internasional ya perlu didampingi. Lah bisa ngobrol ketawa-ketawa sama Putin itu ketawa-ketawa lah Pak Bro. Kan itu pasti Inggris toh. Dia lagi mau bahasa Jawa, nggak mungkin lah Jawa. Dia lagi mau bilang, Mr. Putin udah nyoba singkong belum? Nah Pak Bro, dengan kondisi seperti ini, artinya Indonesia semakin kuat ya Pak Bro ya? Oh, posisi kita itu akan menjadi tanda kutip, jadi gini, pemain kartu di tengah. Jadi ini kalau kita mau ke kiri, mau ke kanan, mau ke depan, ke belakang, itu sangat diperhatikan oleh dunia. Atau ini pikiran orang awam saja, nggak ada hubungan sama politik, saya nggak mau terjun ke sana. Atau begini, tanggung jawab ini dikasih kepada kita. Pertama adalah karena kita dipandang sebagai orang yang netral dan lebih bersahabat, bisa merangkul siapapun. Aku nggak senang sama ini, udah biar saya aja. Lebih soft kan. Diberikan tanggung jawab seperti itu supaya kita itu tanda kutip tidak berpihak, bisa juga Pak Bro. Oh iya. Bisa dong. Bisa. Kalau nggak dikasih bisa berpihak, dengan kasih begini nggak mungkin berpihak selama sekian tahun kan? Iya. Karena kita kalau berpihak kepada satu kekuatan Pak Bro, entah yang Asia atau yang Barat, kan sudah bahas dong, dua negara begini, itu satu pasti kolaps itu. Jangan lupa netizen kita yang paling sakti loh Pak Bro. China boleh 1,4 miliar, 1,5 miliar, tapi kalau soal netizen plus 62 menang Pak Bro. Ya, nggak ada lawan sudah. Itu plus 62. Plus 62. Jadi satu, kita memang dikenal sebagai bangsa yang bisa merangkul kemana-mana, lebih soft. Kalaupun nggak setuju, pendekatannya lebih soft. Kita lebih pro Palestine kan, betul kan? Tapi yang disampaikan tuh gayanya tidak pernah mengambil satu bentuk yang frontal dengan bahasa kasar kepada tanah perjanjian. Ya bahasa paling keren kan bahasa mengutuk. Kan itu bahasa yang dipakai resmi bahasa kepala negara di mana-mana ya. Satu. Kedua, jangan-jangan supaya kita tetap dalam posisi netral dan tidak berpihak. Bisa. Selama sekian tahun. Pak Bro, masa presidensi yang dipegang setahun ini masa yang sangat penting sekali memutuskan. Krusial banget ya Pak Bro ya? Krusial. Kenapa? Ini terkait dengan isu lingkungan. Karena gini, hutan yang ada di daerah tengah, itu kita paling oke. Oh ini tanah kita ini digunduli kayak apa, tumbuh lagi loh Pak Bro. Teman saya tuh dulu tahun berapa ya, tahun 2000 awal, itu kebun kelapa sawitnya kebakaran Pak Bro. Wah habis, hitam semua, gosong dari helikopter dicek tuh hitam semua. Langsung foto-foto lempar ke asuransi Pak Bro. Lah, pohon Indonesia kebakaran. Ya bulan depan juga udah hijau lagi. Apalagi peristiwa. Oh iya, tongkat itu, jadi makanan loh. Iya toh, Cost Plus kan sudah bicara ya toh. Iya, tapi jangan dinyanyiin Pak Bro, copyright. Copyright ya, nggak boleh kita nggak boleh nyanyi. Jadi
Presidensi ini penting sekali, dan isu yang diangkat adalah isu yang kita menarik kembali ke acara-acara ya pandemi dibahas di sana. Ya. Kesetaraan, karena gini, soal masalah pandemi vaksin ini kan membuat jurang yang besar antara kaya dan miskin. Ya. Negara hebat pembuat vaksin tentu saja mendapat posisi lebih kuat lagi, karena negara-negara berkembang bergantung kepada mereka dalam produksi vaksin. Ya. Jadi kalau terus seperti ini, lama-lama kesenjangan dunia semakin lebar. Jangan sampai masalah sampar dipakai untuk politik, peperangan, ancam-mengancam, jadi kacau semua. Ya. Nah, topik yang terkuat sebetulnya ya alam, Pak Bro. Karbon. Masalah climate change. Ya. Nah, Pak Bro, ini hanya pikiran saya sih, Pak Bro. Mohon maaf kalau ini ada gimana. Apakah posisi Pak Jokowi sebagai ketua presidensi ini adalah boneka atau memang dia bisa melakukan sesuatu? Artinya kan gini, Pak Bro. Saya nggak tahu secara porsi ini adalah dia hanya menerima, akhirnya melakukan apa yang sudah disetujui oleh, tidak bisa mendrive, intinya begitu loh Pak. Tidak bisa mengatur, mengarahkan kemana gitu. Padahal posisi Indonesia saat ini kan sangat penting sekali ya Pak Bro ya. Semua nih begitu presidensi, COVID menurun, semuanya kayaknya mengarus gitu. Nah ini apakah gimana ya Pak Bro ya? Di luar segala hal terkait dengan masalah spiritual, kekristenan dan lembaga Pak Bro. Ini pendapat pribadi. Selalu akan ada sangkaan orang bahwa ini boneka. Tapi bukankah ini yang menjadi doa kita selama bertahun-tahun terakhir ini? Satu, pertama adalah kapan kita punya di kancah dunia. Pak Bro harus melihat sekarang setiap kali kita punya acara olahraga, kancah apapun, kalau kita menang, itu menjadi sebuah kebanggaan dirayakan oleh masyarakat. Iya. Kedua, kalau mau di drive, kelihatannya loh ini sangkaan mata saja nih ya. Ngelihat tipikal beliau sih bukan tipe orang yang bisa di drive. Oh iya. Kecil-kecil galak Pak Bro. Ya itu pokoknya intinya saya percaya bahwa Tuhan sudah memilih orang yang tepat. Amin. Kedua, kita sudah berdoa. Ingat pendoanya banyak sekali. Kita sudah berdoa bahwa dengan melihat bahwa sekeliling Indonesia itu merah dengan masalah pandemi COVID, kasus aktif, Indonesia turun. Saya melihat bahwa ada tangan Tuhan yang ikut campur di momentum yang tepat. Pak Bro, ini kesempatan untuk maju bangsa ini. Mengambil sebuah posisi yang tepat. Minimal dunia sudah ngelihat ke kita. Dulu Pak Bro, Bali itu lebih terkenal daripada Indonesia. Banyak yang nggak tahu Pak Bro, Bali Indonesia. Itu di mana ya? Kalau Bali tahu di mana. Nah, tapi hari ini sudah berubah. Pertanyaannya gini, Pak Bro ingat nggak ada orang lumpuh 38 tahun? Iya. Dia sudah duduk di sana menantikan goncangan air kalau malaikat menggoncang air itu. Iya. Gitu. Udah pasti yang duduk di situ adalah orang Farisi. Nggak ada Saduki percaya malaikat, Pak Bro. Kan gitu ya konsepnya. Ini nanti biar channel sebelah yang bahas. 38 tahun lumpuh di sana nungguin orang. Itu lama-lama bikin persahabatan dengan orang buta, orang tuli, orang lumpuh yang lain, orang yang lain. Lama-lama bikin komsel, gitu, main catur, gitu di situ, main gaple di situ, ngobrol, curhat di situ. Satu hari lama-lama dia sebetulnya dalam hatinya nggak mau berpisah, Pak Bro, nggak mau sembuh. Karena kalau dia sembuh, dia akan keluar dari tempat itu dan ketemu sama teman-temannya lagi. Kecuali temannya sembuh semua. Tapi ingat, hanya yang masuk pertama kali yang akan sembuh kan? Pertanyaannya, kita ini berdoa supaya bangsa ini dipakai di kancah internasional. Begitu dijawab, pusing sendiri loh Pak. Terjadi toh? Tuhan, kalau Engkau kasih aku rumah Tuhan, aku akan ikut Engkau. Begitu besok tiba-tiba udah dapat rumah, kaget. Belum siap hatinya ikut Tuhan. Berapa sering kita berdoa tanpa kita pernah ngukur, berpikir, dan menghitung. Nah ini yang tadi lagi. Sekarang pertanyaannya, ini bangsa tiba dipakai Tuhan, orang Kristen mau gimana? Orang dikasih tongkat untuk memutuskan, jangan-jangan kitanya malah ngikutin irama game yang sudah dibuat oleh masa lalu. Pak Bro, ini kesempatan baik nih Pak.
Kita sudah bahas mengenai vaksin Nusantara udah lama ya. Iya. Kita kan tahun depan muncul lagi nih buatan Indonesia, Pak Bro. 4 konon, 3 dengan konvensional, 1 dengan modified ya. Jadi Intinya tidak, begini, ya banyak lah. Ada yang nanti pakai ini, pakai apa? Bentuknya pakai pil, tablet. Jadi bukan tablet laptop, bukan lagi suntik tapi pakai minum gitu, oral. Pak Bro, ini kesempatan bagus. Berarti di sini sebetulnya saya menangkap satu hal. Tuhan sedang kasih kepercayaan kepada kita untuk berdoa bagi bangsa ini supaya bisa menjadi bangsa yang mengambil peran di akhir zaman. Dan kita sudah bahas begitu banyak bukti-buktinya di masa yang cerita-cerita BBB yang lalu. Iya. Nah, itu Pak Bro. Jadi ini kan momentum ya Pak Bro, adalah ini momentum. jawaban doa sebenarnya ya. Ya, tapi betul. Kan kita harus melihat dengan lebih besar hati ya Pak Bro ya. Mungkin orang kan menganggap, mungkin hanya orang hamba Tuhan yang ada di sini, tapi enggak. Tuhan pakai pemimpin bangsa segala macam yang terus maju. Kegerakan timur ke barat itu benar-benar terjadi. Semua. Jadi kita semua di timur ini bisa ke arah barat Pak Bro. Tinggal kita mau terima nggak konsep itu. Enggak, kita maunya makan dari barat terus, ya udah. Kita ini timur barat kok. Nah, ini artinya kalau dari segi bisnis Pak Bro, saatnya kita berjualan keluar ya Pak Bro. Iya, asal kita siap. Iya. Asal kita siap. Betul. Nah, kira-kira Pak Bro, di luar dari itu tentang jabatannya presiden kita dengan memegang presidensi ini, apa kira-kira Pak Bro kelebihan hal yang positif buat negara kita Pak Bro? Oh ya, bagus sekali. Jadi keputusan dunia itu kita bisa bersuara di sana Pak Bro. Ini kan sekarang kita udah pernah bahas banyak ya, misalnya masalah pinjaman segala macam, masalah kita bisa menjadi tanda kutip adalah sumber orang yang bisa bersuara bagi orang-orang negara-negara kecil, negara-negara yang tertindas, kesetaraan, bicara mengenai tidak ada lagi yang namanya penjajahan bentuknya macam-macam tuh. Suara kita bisa didengar lah. Jadi cita-cita bangsa UUD 45 ini kalau kita baca ya ini baru kelihatan sekarang, tapi kan kita tunggu eksekusinya aja. Dan Desember kita berdoa. Dan sebagai orang percaya, jangan lupa untuk memasukkan Indonesia setiap hari dalam doa. Wajib itu. Pak Bro, ini apa juga karena gini Pak Bro, Indonesia ini kan dengan kelimpahan alam yang luar biasa ya Pak Bro. Kita ingat kemarin Eropa ribut karena kita tidak mau mengimpor dengan mengekspor dengan bahan mentah gitu. Jadi harus setengah jadi. Jadi mereka harus buat istilahnya smelter ya kalau nggak salah. Smelter. Terus sekarang Indonesia juga jadi primadona rebutan karena bahan untuk baterai itu Pak Bro. Baterai lithium. Iya. Pak Bro. Bentar Pak Bro. Gini Pak Bro. Gimana Pak? Berasa nggak? Waktu kita mengeluarkan keputusan yang rada-rada kupeh alot gitu ya. Nggak. Harus ekspor yang begini. No, gitu ya. Semakin kita kokoh dan yakin dengan kemampuan kita sendiri, yang sana, yang di luar, yang barat lebih melunak loh. Karena kitanya punya bargain power lebih kuat ya Pak Bro ya? Kita ini kan punya sumber dayanya. Iya. Orang punya sumber daya. Makanya kenapa sih Bapak Ibu, para wisdomer, Pak Bro sekalian? Gini Pak Bro, orang itu kalau dia yakin keselamatannya benar, baptisannya benar, hubungan sama Tuhannya benar, nggak ada tuh pusing yang namanya masalah ekonomi, masalah keluarga, kesehatan, nggak pusing. Janganlah engkau dipusingkan dirimu dengan hal-hal, karena kita sedang berperang, kan gitu. Seorang prajurit, seorang pahlawan, tidak memusingkan dirinya dengan perkara-perkara yang lain, hanya untuk menyenangkan komandannya. Artinya gini, kita sadar, kita ini banyak, dan mungkin kemarin tuh cuma baru showcase aja. Ini loh kekayaan kita nih, dapatnya ini semua nih. Kita sekarang mampu bikin sendiri. Kalau kamu musuhi kami, ya kami nggak milih kamu sebagai partner. Takut coba Bro. Jadi bukan berarti kemudian kita bisa langsung untuk mengelola ini semua. Enggak, kita butuh partner dong. Tapi siapa mau memusuhi kita, itu calon pertama dicoret dari partner. Bro.
yang namanya China segede gitu, penyumbang karbon terbesar di muka bumi, musim dinginnya gawat Pak Bro. Ya. Akhirnya itu kan sampai apa penggunaan energi harus bergantian itu. Betul. Itu lagak selangit gitu aja. Minta dari Australia nggak dikasih Pak Bro. Itu kelepek-kelepek loh Pak Bro. Itu hanya karena Australia mengatakan bahwa COVID dari Wuhan. Tolong diperiksa. Ngamuk dia. Udah batalkan aja pengiriman batu bara. Ya musim panas ngomong gitu nggak apa-apa Pak Bro. Begitu musim dingin. Ngotot rakyatnya kena tuh. Iya, betul. Jadi seperti gini, kenapa sih mereka mau gabung gitu? Ya karena mereka perlu berteman dengan seorang yang punya sumber daya. Makanya berlatih, bertalenta, dilatih, ikut Tuhan sungguh-sungguh. Nanti yang mau temenan sama Anda tuh banyak. Ya toh? Itu takut, ini nggak berani, nggak dianggap. Ya karena nggak pernah ngembangin talenta. Nah, kenapa nggak pernah kembangin? Karena nggak bisa ngelihat. Nah, kalau nggak bisa ngelihat, suruh orang lain ngelihat. Siapa itu? Mentor yang ngelihat. Hubungi Pablo Vino. Sekarang mulai ramai Pak Bro, malam-malam pada WA. Ya nggak apa-apa, selama Pak Bro masih bisa jawab aja Pak Bro, karena kan kita melayani. Cuma ya ada batasnya Pak Bro ya. Iya, betul. Nanti gara-gara ini acara BBB tertunda. Gitu. Nah Pak Bro, ya. kalau kita ngomong kondisi Indonesia kan tidak berubah dari dulu sampai sekarang, artinya dengan sudut pandang kekayaan alam. Tetapi kenapa saat ini baru terjadi kan Pak Bro? Ini saya melihat kan memang ada peran penting dari anak-anak Tuhan yang berdoa, ya benar ya Pak Bro? Yes, betul. Unity. Pak Bro berasa nggak? Waktu gereja mulai Unity 2002 mulai ke 2005 National Prayer Concern National Prayer Concept, yaitu NPC, masih kan nggak? 5 Mei itu. Kemudian muncul lagi yang nanti Unity di berbagai macam tempat. Makanya kenapa sih unsur yang saya masukkan di pelajaran SCG keempat itu adalah menghormati gerakan Tuhan. Hormati kegerakan Tuhan, gitu loh. Dan siapa yang membawa kegerakan itu, Tuhan tunjuk siapa. Nah, kalau nggak belajar begitu, lama-lama kita angkat semua, sayalah pembuat sejarah start dari saya, itu startnya dari begitu. Gitu. Nggak ada Pak Bro di tempat ini orang yang menjadi pemula. Tuhanlah pemula segala sesuatu. Anak Tuhan yang berdoa, mulai bersatu beruntung Indonesia dan tidak lagi membeda-bedakan. Saya menghormati semua orang, kenapa? Tuhan pun mati buat mereka, gitu kan ya. Makanya jangan menuding satu kegerakan. Pak Bro, saya tuh kalau ngeliat orang ya, oh ini kurang begini, Tuhan bilang besok tuker posisi. Jadi ikut saya loh. Kalau tuh sudah bilang kamu tukar posisi, ya itu boleh tanggung buat cerita. Sambil ngelap meja ya Pak Bro? Ya boleh diatur Pak Bro. Aduh. Nah jadi yang mau tahu ceritanya ikut grup ya, nanti dalam meet and greet dibahas. Jangan di sini Pak Bro, nggak enak. Anak Tuhan berdoa untuk bangsa ini. Yes. Ya. Nah sekarang ini kan kondisinya bahwa kita memang sudah beberapa gereja-gereja membuka secara offline. Ya. Saya melihat bahwa kegerakan momentum online ini juga akhirnya menyatukan ya Pak Bro ya. Dinding-dinding gereja, denominasi, semuanya akhirnya menyatu ya Pak Bro. Yang tadi Pak Salah satu yang menjadi unsur paling kentara yang di mata saya Pak Bro ya. Dengan adanya pandemi dan sekarang online lagi, orang mulai Kristen, anak Tuhan itu mulai mawas diri. Jadi jangan pikir paling hebat, gak butuh orang lain, ya toh, singkir sana singkir sini, merasa paling kuat, ya toh. Terus ada juga yang udah nggak bertahan, mulai ngomongin orang lain dengan kondisinya mulai tahu. Tidak gampang untuk memasuki yang namanya dunia offline kembali. Tidak gampang untuk ternyata begitu dari offline ke online nggak gampang kan? Apalagi sekarang dari online balik ke offline, ada yang mau hibrid. Kita mulai mawas diri bahwa pertama, kita perlu pelayan-pelayan Tuhan. Ya, Anda bisa bayangkan kalau semua pelayan Tuhan stres, terus mutung semua, nggak mau bikin acara online. Ya, Anda bisa bayangkan itu. Iya. Nah, saya cuma melihat begini, Pak Bro. Di mana ketika pandemi ini muncul, kita dipaksa secara online.
dan akhirnya kita bisa menerima lebih luas lagi. Ya. Unity terjadi dan akhirnya kegerakan Tuhan juga makin hebat gitu Pak Bro. Ya. Karena orang-orang fokus dan yang tadinya saya sama kelompok saya sendiri sekarang udah bebas dan seperti yang Tuhan mau. Lah kalau sekarang menjadi offline lagi Pak Bro, apakah itu akan akhirnya mengurangi Pak Bro? Enggak, karena pada online sudah mawas diri Pak Bro, sudah beda. Kita udah diubah ya Pak Bro. Udah diubah selama hampir 2 tahun dihajar toh lah. Jadi mulai bisa ya, oke, gitu. Makanya saya harus bilang Bapak Ibu yang di WBW, nggak semua orang yang ada di grup itu adalah orang percaya. Yang satu denominasi. Iya. Tolonglah mengerti. Jadi membahas sesuatu dengan menyebut sesuatu, rasa wah ini pasti benar, belum tentu. Firman Tuhan saja yang benar. Oke. Nah, Pak Bro, ada pesan lagi nggak Pak Bro? Kira-kira buat itu saja sudah kebanyakan malah nanti pusing ya. Satu, logis berpikir, itu saja. Mulai intim sama Tuhan. Dan jangan lupa amanat agung. Terlibat aja. Nanti beda pola pikir. Itu Pak Bro. Ya, nah ini sekarang saya akan masukkan topik yang baru, Pak Bro, seperti gambar backgroundnya Pak Bro. Pak Bro. Ini Pak Bro, climate change. Wah, kasihan beruangnya ya. Iya Pak Bro. Climate change. Ini Pak Bro, ini seru ini. Dunia itu ini gara-gara manusia sih, industri ya. Iya. Mau bilang apa sama revolusi industri? Kemajuan atau awal malapetaka? Sebenarnya kalau mereka sudah menciptakan itu dari awal dengan blueprint yang jelas Pak Bro, semuanya harusnya aman ya Pak Bro ya. Tapi kan sebetulnya ya itu, karena orang tuh kalau membuat sesuatu nggak pernah ada backup plan-nya. Betul. Iya toh? Iya toh Pak Bro, betul toh? Makanya biasakan konsep dunia yang menghancurkan itu selalu begini. Bagaimana nanti? Bukan nanti bagaimana nanti? Yeah. Semua yang bagaimana nanti, nikah aja dulu bagaimana nanti, gitu. Ini harus saya buka aja dulu acara, ntar gimana nanti, gitu. Yang udah begini, saya tuh nggak mau terlalu dekat sama orang kayak gitu. Ya kenal boleh, tapi kalau untuk karena gini, tipikal orang yang nggak bertanggung jawab buat diri sendiri, menciptakan sebuah kemajuan, tapi nggak memberikan sebuah solusi untuk sebuah dampak dari kemajuan tersebut. Nah sekarang sudah dalam kritis sekali nih. Ini sekarang dunia sepakat untuk menjaga jangan sampai pertambahan suhu bumi itu lebih dari 2 derajat. Iya. Jadi yang ditahan 1,5 Pak Bro, 1,5 derajat. Betul. Itu. Nah, ini ya kan tadi ada hubungannya dengan G20 juga ya Pak Bro ya? Ya, itu dibahas di sana ya. Iya, Pak Jokowi punya 3 pendapat yang harus dilakukan gitu dan arahnya adalah climate change ini. Nah, tapi Pak Bro, saya mau dulu Pak Bro. Nah, Pak Bro. Sebentar, ini hamba Tuhan akhir zaman melihat gambar ini. Pertama ada angka 13. Kedua ada gambar mata di sana, tuh kan gitu kan gampang banget. Kenapa harus 13? Yaitu Amerika didirikan dengan 13 koloni. Iya. Oh, tahu dong. Jadi gini. Jangan dibilang bahwa kalau ada di luar sana, yang grup sebelah sana, itu pasti jelek. Enggak. Semua itu adalah, apapun alasan dipakai, akhirnya sudah catat dalam Mazmur 2. Mereka akan bersatu, ada endingnya, bersama-sama menghadapi masalah yang sama, ada keseragaman, ada rasa yang, kesamaan rasa gitu loh Pak Bro. Gitu. Orang tuh kalau sama-sama menderita lebih guyup, lebih unity karena sama-sama menderita. Jadi akan dibuat semua cara di muka bumi ini yang akan menyeragamkan. Ya. Pada titik tertentu keseragaman terjadi, akan terjadi satu masalah yang tidak dapat diselesaikan. Dan akan muncullah pihak yang bisa memberikan solusi penyelesaian. Tapi dengan sebuah konsep adalah iman harus direduksi, dikurangi. Itulah artinya bersatulah mereka melawannya diurapinya. Jadi ini bagus nggak? Bagus, climate change kok. Gambarnya kan tadi ya, ada 13 action mengenai climate change. Iya. Nah, ini tapi yang kerennya ada tulisannya gini Pak Bro, take urgent action.
Oh iya, karena gini, semua keseragaman harus cepat Pak Bro. Tindakan untuk keseragaman itu harus cepat. Entah sudah disiapkan sebelumnya supaya lebih cepat, atau karena gini Pak Bro, kalau nggak cepat itu banyak pertimbangan, banyak pemikiran, nanti mundur. Gitu. Pikir-pikir dulu, ikut Tuhan juga sama Pak Bro. Banyak mikir nggak akan ikut Tuhan, itu ada khotbahnya ya, nggak bisa itu. Ada. Jadi banyak mikir nanti nggak ikut Tuhan. Sama. Kalau ikut acara begini banyak mikir Pak Bro, nanti pasti tengah jalan dia akan mundur. Seragaman nggak boleh mundur Pak Bro. Nah, Pak Bro kan bilang bahwa pihak sebelah sana gitu kan juga berlomba-lomba untuk melakukan dengan segera, karena ada, benar nggak Pak Bro? Adalah momen Tuhan udah semakin dekat, benar ya Pak Bro? Jadi kayaknya dia mau nge-push, nggak mau kalah gitu. Ya, dengan cara yang paling beretika luar biasa ya, dengan cara yang sangat halus, beretika dan nggak mungkin ditolak manusia, yaitu adalah kalau sampai climate tidak berubah, kita semua penduduk penghuni bumi akan selesai. Iya. Siapa yang mau nolak? Berani zaman sekarang nolak. Cuma ada satu yang berani nolak, Pak Bro. Trump. Ini kan kisahnya adalah, ini konferensi di Paris, kesepakatan Paris. Iya. Kesepakatan Paris itu berjalan dari 2016. Iya. Yang tekan siapa? Obama. Kenapa Obama tekan? Karena dia sebagai negara paling besar. Iya. Negara yang membuat konsep climate change berubah ini kan karena masalah karbon. Itu ada dua. China terbesar, kedua adalah Amerika. Dalam konferensi Paris diputuskan bahwa Obama setuju untuk ikut mengenai keputusan mengurangi emisi. Lah, kalau industri lagi jalan, ekonomi pertanian lagi jalan, peternakan jalan, terus emisi dikurangi, berarti apa? Ekonomi ditekan toh. Iya. Artinya apa? Ekonomi terganggu. Tapi kalau kesepakatan sedunia ikut semua, ya nggak apa-apa dong. Pak Bro, ngurangin kekuatan 10%, saya 10%, kita mau dong sama-sama. Yeah. Tapi China sebagai penyumbang terbesar karbon di muka bumi, emisi terbesar, tidak mau tunduk kepada saudara-saudariku yang terkasih. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari segala kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari ucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni segala kesalahanku dan segala dosaku. Saat ini, dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat di dalam kitab kehidupan. Amin. Terima kasih Anda telah mengikuti Wednesday Bible Wisdom pada hari ini. Kami mengajak Anda untuk berdoa, menyembah Tuhan, dan mendengar pesan firman Tuhan dalam acara Aku Menyembah via Zoom setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi. Berikut adalah informasi meeting ID dan passcode Zoom. Ibadah minggu tetap dapat Anda ikuti secara online melalui YouTube channel GBI Kebon Sirih. Untuk ibadah online minggu ini, pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021, ibadah akan dimulai pukul 6 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Johan Lumoindong. Ibadah dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Kami kembali mengajak Anda mengikuti GBI Kebon Sirih Wednesday Bible Wisdom pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 pukul 6 pagi. Bersama Aruna Wiryo Lukito dan host Vino Pramudito. Acara ini dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Persembahan umum, syukur, dan persepuluhan dapat Anda berikan melalui QR Code berikut ini. Scan QR Code yang tertera di layar, dan langkah selanjutnya dapat mengikuti proses yang tertera di aplikasi e-payment Anda. Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Persembahan umum, persepuluhan, diakonia dapat Anda transfer ke nomor rekening berikut ini. Untuk pelayanan baptisan dapat mendaftarkan diri di nomor berikut ini.
Demikianlah News Flash hari ini. Tuhan Yesus memberkati.